Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah Tamim Ad-Dari bertemu Al-Masih Dajjal lalu memeluk agama Islam. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Dalam kitab Sahih Muslim dalam babu Kisatil Jasasah, bab mengenai pengintai, Imam Muslim menyebutkan satu hadis yang mengisahkan tentang seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bertemu langsung dengan Dajjal. Dalam wujud asli ia adalah sahabat Tamim Ad-Dari. Awalnya ia beragama Nasrani namun kemudian berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk agama Islam. Di dalam kitab itu dikatakan bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan salat sambil tersenyum, Rasulullah naik mimbar dan menahan para sahabatnya agar tidak pergi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukanlah untuk satu kabar gembira atau kabar buruk. Akan tetapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dulunya seorang laki-laki pemeluk agama Nasrani, kini telah memeluk Islam dan membayatku. Ia telah berkata kepadaku dengan suatu perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian tentang Al-Masih Al-Dajjal. Ia mengisahkan perjalanannya kepadaku, bahwa ia berlayar dengan sebuah kapal bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Lakam dan Juzam. Kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak badai selama 1 bulan, hingga mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut di daerah tempat terbenamnya matahari. Lalu mereka duduk istirahat di suatu tempat yang terletak sangat dekat dengan kapal. Setelah itu mereka masuk ke dalam pulau tersebut, lalu mereka bertemu dengan seekor binatang yang berbulu lebat, sehingga mereka tidak dapat memperkirakan mana ekornya dan mana kepalanya karena tertutup oleh bulunya yang terlalu banyak. Mereka berkata, "Celaka! Dari jenis apakah kamu ini?" Ia menjawab, "Saya adalah Al-Jasasah." Mereka bertanya, "Apakah Al-Jasasah itu?" Kemudian tanpa menjawab ia berkata, "Wahai orang-orang, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita dari kalian." Tamim Ad-Dari berkata ketika ia telah menjelaskan kepada kami tentang laki-laki itu. Kami pun terkejut karena kami mengira bahwa ia adalah setan. Lalu kami segera berangkat sehingga kami memasuki biara tersebut. Di sana terdapat seorang manusia yang paling besar yang pernah kami lihat. Dalam keadaan terikat sangat kuat, kedua tangannya terikat ke pundaknya, serta antara dua lutut dan kedua mata kakinya terbelenggu dengan besi. Kami berkata, "Celaka, siapakah kamu ini?" Ia menjawab, "Takdir telah menentukan bahwa kalian akan menyampaikan kabar-kabar kepadaku, maka kabarkanlah kepadaku siapakah kalian ini." Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang Arab yang berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami menghadapi sebuah lautan yang berguncang. Lalu kami terombang-ambing di tengah laut selama 1 bulan dan terdamparlah kami di pulau ini. Lalu kami duduk di tempat yang terdekat dengan kapal. Kemudian kami masuk ke pulau ini maka kami bertemu dengan seekor binatang yang sangat banyak bulunya, yang tidak dapat diperkirakan mana ekor dan mana kepalanya karena banyak bulunya. Maka kami berkata, 'Celaka, apakah kamu ini?' Ia menjawab, 'Aku adalah Al-Jasasah.' Ia juga berkata, 'Pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita yang kalian bawa.' Lalu kami segera menuju tempatmu ini dan kami terkejut bercampur takut, karena mengira bahwa engkau adalah setan. Kemudian laki-laki besar yang terikat itu berkata, 'Beritakanlah kepadaku tentang pohon-pohon kurma yang ada di daerah Baisan.' Kami berkata, 'Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya?' Ia berkata, 'Aku menanyakan apakah pohon-pohon kurma itu berbuah.' Kami menjawab, 'Ya.' Kemudian ia berkata, 'Adapun pohon-pohon kurma itu maka ia sebentar lagi hampir saja tidak akan berbuah lagi.' Kemudian ia berkata lagi, 'Beritakanlah kepadaku tentang Danau Tiberias.' Mereka berkata, 'Apa yang kamu inginkan tentangnya?' Ia bertanya, 'Apakah ia tetap berair?' Kami menjawab, 'Ya.' Kemudian ia berkata, 'Adapun airnya maka ia sebentar lagi hampir saja akan habis.' Kemudian ia berkata lagi, 'Beritakanlah kepadaku tentang mata air Zugar.' Mereka menjawab, 'Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya?' Ia bertanya, 'Apakah di sana masih ada air dan penduduk di sana masih bertani dengan menggunakan air dari mata air Zugar itu?' Kami menjawab, 'Benar, ia berair banyak dan penduduknya bertani dari mata air itu.' Lalu ia berkata lagi, 'Beritakanlah kepadaku tentang Nabi yang Ummi, apa sajakah yang sudah ia perbuat?' Mereka menjawab, 'Dia telah keluar dari Mekah menuju Madinah.' Lalu ia bertanya, 'Apakah ia diperangi oleh orang-orang Arab?' Kami menjawab, 'Ya.' Ia bertanya, 'Apakah yang ia lakukan terhadap mereka?' Maka kami berkata kepadanya, bahwa Nabi itu telah menundukkan orang-orang Arab yang bersama dengannya, dan mereka menaatinya. Lalu ia berkata, 'Apakah itu semua telah terjadi?'
Kami menjawab, ya. Ia berkata, sesungguhnya adalah lebih baik bagi mereka untuk menaatinya, dan sungguh aku akan mengatakan kepada kalian tentang diriku. Aku adalah Al-Masih Al-Dajjal, dan sesungguhnya aku hampir saja diizinkan untuk keluar, maka aku akan keluar dan berjalan di muka bumi, dan tidak ada satupun negeri kecuali aku memasukinya dalam waktu 40 malam, selain Mekah dan Taibah. Kedua negeri itu terlarang bagiku. Setiap kali aku ingin memasuki salah satu dari negeri itu, maka aku akan dihadang oleh malaikat yang di tangannya ada pedang berkilau yang sangat tajam untuk menghambatku dari kedua negeri tersebut, dan di setiap celahnya terdapat malaikat yang menjaganya. Kemudian sambil mengetuk mimbar dengan tongkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah Taibah, ini adalah Taibah, ini adalah Taibah, maksud Rasulullah adalah ini Madinah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah aku telah menyampaikan hal itu kepada kalian? Para sahabat menjawab, benar ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, sungguh mengagumkanku cerita Tamim ini. Ceritanya sesuai dengan yang ingin aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, Mekah, dan Madinah. Ingatlah, Dajjal itu berada di Laut Syam atau di Yaman. Ia datang dari arah timur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian sambil memberi isyarat ke arah timur. Kemunculan Dajjal sudah sangat dekat dengan kita, segala fitnah dan tanda-tanda kemunculannya sudah mulai terlihat. Maka dari itu tidak ada jalan yang paling selamat bagi kita kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memohon perlindungan agar kita selamat dari fitnah Dajjal. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.